Desain Media Interaktif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rifki. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu ada dalam kondisi sehat dan semangat untuk tetap belajar ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara memilih dan memakai software dan hardware untuk multimedia. Materi ini berkaitan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau biasa kita sebut dengan nama SKKNI. Dengan judul unit kompetensi, memilih dan memakai software dan hardware untuk multimedia. Serta berkaitan dengan mata pelajaran C3 di kompetensi keahlian multimedia untuk mata pelajaran desain media interaktif. Dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Tujuan materi ini adalah nanti pada intinya kamu harus bisa memilih dan menggunakan hardware atau software media interaktif. Karena mungkin saja permintaan klien itu kan beda-beda. Ada project dengan spesifikasi tinggi, sedang, hingga rendah. Sehingga kita harus dapat menentukan hardware dan software yang akan kita gunakan. Pada materi ini, kita akan melakukannya dengan metode studi kasus. Oke, jadi kita akan coba tentukan saja permintaan kliennya seperti apa. Baik, di sini sudah ada request dari klien. Klien kita adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan produksi olahan puding. Jadi klien kita ini minta dibuatkan sebuah landing page untuk website baru dengan spesifikasi frame size ukuran 1920 ke 1080 pixel. Ini artinya dapat dibuka di monitor layar lebar untuk Full HD. Gayanya simpel, minimalis, modern, dan terkesan clean. Menampilkan sampel produk berupa foto Full HD. Menampilkan informasi produk dan informasi perusahaan. Memiliki animasi yang minimalis dan elegan. Baik, dengan permintaan klien seperti itu, kita akan coba breakdown apa saja yang perlu kita persiapkan untuk dapat memenuhi permintaan klien secara profesional dan berstandar industri. Untuk dapat membuat sebuah landing page, yang perlu kita siapkan pertama kali adalah sebuah hardware. Setelah itu, barulah kita dapat menentukan software yang akan kita gunakan, yang sesuai dengan spesifikasi klien dan hardware yang kita miliki. Untuk menjalankan sebuah software media interaktif, berikut adalah spesifikasi minimal yang dapat digunakan dan rekomendasinya agar pekerjaan kita lebih lancar. Yang pertama, prosesornya. Kita minimal harus memiliki prosesor Porto Duo atau setara 2 GHz. Lebih direkomendasikan i3 atau yang setara dengan 2,7 GHz. Memori dengan kapasitas 4 GB, tapi lebih direkomendasikan 8 GB. Storage minimal harus punya 4 GB ruang penyimpanan yang kosong. Ya. Namun jika kita menggunakan aset gambar yang high definition, maka sebaiknya minimal 10 GB untuk hard disk yang lebih direkomendasikan. Resolusi layar 1024 ke 900 pixel. Namun karena permintaan klien adalah Full HD, maka kita harus siapkan 1920 ke 1080 lebih direkomendasikan. Jika tersedia spesifikasi peralatan atau komputer yang lebih tinggi dari rekomendasi tadi, maka akan lebih bagus. Oke, dengan spek hardware yang kita miliki, yang sesuai dengan rekomendasi, maka kita tentukan software pembuat landing page yang bisa kita gunakan dan berstandar industri. Kita dapat menggunakan software dari perusahaan Adobe, yaitu Adobe Flash
atau yang sekarang kita kenal dengan nama Adobe Animate. Kita juga dapat menggunakan software pendukung untuk pengolahan gambar raster, vektor, dan audio seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Audition, dan CorelDRAW. Jika hardware dan software rekomendasi tidak kita miliki, maka kita dapat mengajukan pengadaan barang, baik itu membeli atau menyewanya. Sehingga dengan begitu, kita sudah dapat menentukan sumber dan pembiayaan yang akan timbul, dan ini dapat kita validasi kepada klien kita. Setelah kita mendapatkan semua hardware dan software yang telah direkomendasikan, maka selanjutnya kita perlu memasang perangkat komputer tersebut sesuai dengan standar dan petunjuk dari vendor. Jika kita menggunakan sebuah komputer dengan sebuah PC, maka kita perlu merakit dan memasang perangkat-perangkat komputer atau kabel dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk dari vendor. Tetapi jika kita menggunakan sebuah laptop, maka kita perlu menggunakan laptop itu sesuai dengan petunjuk dari vendor. Selanjutnya, kita perlu memastikan perangkat tersebut berfungsi dengan baik dan benar. Dimulai dari menyalakan komputer atau laptop, keyboard dan mouse dipastikan berfungsi dengan baik, dan monitor dipastikan sesuai dengan spesifikasi rekomendasi. Jika ada kendala atau error, maka kita perlu catat dan memperbaiki atau mengganti suatu perangkat yang malfungsi tersebut. Setelah semua perangkat dipastikan berfungsi dengan baik, maka kita perlu memasang software-software untuk membuat produk sesuai dengan permintaan klien. Tahap selanjutnya, kita perlu memastikan juga software yang telah kita pasang berjalan dengan baik. Tahap uji coba ini dimulai dari membuka aplikasi sampai mencoba untuk memproses gambar dan menghasilkan output. Ya, ini adalah tampilan awal untuk Adobe Animate. Oke, di sini masih loading. Nah, ini kita sudah masuk ke stage. Nah, coba kita tampilkan project yang sudah pernah saya bikin. Oke, di sini sudah ada ya desain yang pernah saya bikin ya, untuk halaman media interaktif atau landing page website makanan ya, landing page website makanan. Kita coba animasikan ini ya. Di sini sudah ada beberapa gambar yang dapat digabungkan dan saya coba animasikan, sudah berjalan dengan baik. Teksnya juga sudah tampil dan ada animasinya ya. Minimalis saja dulu, yang penting ini sudah berjalan. Di sini juga saya sudah tambahkan ActionScript. Coba kita lihat ActionScript stop ya untuk menghentikan laju animasi ini. Nah, di sini sudah lengkap, animasi sudah jalan, beberapa gambar dan teks juga sudah bisa digabungkan. Kita coba sekarang untuk publish atau export. Oke, kita pilih publish setting ya. Ya, di sini publish setting kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau flash ya SOS saja. Oke, name-nya ini saja, targetnya flash player. Oke, kalau sudah cukup, kita klik publish. Oke, di sini loading. Ya, nggak lama ya. Oke, kita lihat pada Explorer untuk file yang barusan kita publish. Ya, di sini sudah ada file publish yang barusan kita publish ya. Kita coba klik dan kan, ya, oke, animasinya sudah berjalan ya. Kita coba ulangi. Ya, sudah berjalan dengan oke. Beberapa gambar sudah bisa gabung. Teks juga sudah dianimasikan dan tampil dengan sempurna. Oke, setelah semua persiapan hardware dan software telah kita siapkan dan dipastikan berfungsi dengan baik, maka mulailah kita membuat produk yang diminta oleh klien. Dalam hal ini, perlu dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya. Maka pendidikan atau pelatihan yang sesuai sangat diperlukan untuk dimiliki agar dapat membuat produk yang baik, sesuai dengan permintaan klien tentu saja. Sehingga kita dapat memastikan bahwa peralatan digunakan sesuai dengan petunjuk dari vendor. Dapat disimpulkan bahwa peralatan dan perangkat lunak yang digunakan telah sesuai dengan referensi kebutuhan klien, dimulai dari spesifikasi sampai dengan versi software yang akan kita gunakan. Sehingga kita dapat memenuhi permintaan klien dengan profesional. Baik, itu saja dari saya untuk materi ini. Semoga dengan ini kamu dapat menentukan, memilih, dan menggunakan semua peralatan dan perangkat lunak sesuai dengan standar. Tetaplah semangat untuk belajar, tingkatkan kemampuanmu,
dan perbanyak contoh portofolio agar kita lebih kompeten dan dapat bersaing di era globalisasi ini. Saya Rifki Saib Nugraha, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.